Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, kali ini kita akan menyampaikan informasi penting kepada Bapak Ibu mengenai kompetensi teknis ya. Sebelum membahas mengenai kompetensi teknis ya, apa saja sih mengenai kompetensi teknis ini ya. Jadi ada beberapa konten yang harus Bapak Ibu pelajari sebelum ikut pelaksanaan seleksi CASN di tahun 2023 ini ya. Tentunya ada beberapa yang harus Bapak Ibu ketahui mengenai kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, kemudian dan terakhir adalah wawancara yang dinyatakan lulus sebagai peserta seleksi CASN di tahun 2023 ini ya. Sedangkan untuk mekanisme seleksi menggunakan CAT ya Bapak Ibu, kemudian seleksi menggunakan CAT dilaksanakan apabila masih tersedia ya. Jadi kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru memenuhi nilai ambang batas pada tahun 2021 ya, yang tentunya untuk lulusan atau peserta yang lulus di PG tahun 2021 itu tentunya sudah bisa langsung ditempatkan. Kemudian yang kedua adalah meliputi seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, kemudian berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi yang diambil paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi dapat mengikuti seleksi wawancara untuk selanjutnya. Kemudian individu yang ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Kemudian tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori. Selama ya formasi tersebut tersedia, yaitu urutan yang pertama THK 2 ya setelah nilai ambang batas tahun 2021, kemudian guru honorer negeri yang lebih dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan guru non ASN yang mengajar kurang dari 3 tahun. Kemudian apa saja kontennya atau yang diujikan untuk kompetensi teknis ini terdiri dari kompetensi teknis ya, kemudian manajerial berhubungan dengan manajerial atau kepemimpinan Bapak Ibu dalam suatu instansi, kemudian sosiokultural juga sama, bagaimana Bapak Ibu tentang berinteraksi dengan rekan, kemudian dengan atasan dan sebagainya. Dan wawancara ini dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian ya. Kemudian butir soal, di sini butir soal 100 ya, kemudian waktu 120, bobot soal 50%. Kemudian manajerial 25 soal, waktu 25 menit. Kemudian sosiokultural, butir soalnya 20 dan waktu 15 menit dengan bobot keduanya 30%. Sedangkan untuk wawancara butir soal, waktu 10 menit dan bobot 20%. Nah, kita akan melihat di juknis terbaru ya Bapak Ibu untuk seleksi CASN tahun 2023 khususnya untuk P3K. Nah, di sini disampaikan bahwa seleksi kompetensi teknis ya atau seleksi kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi manajerial, teknis, dan kompetensi sosiokultural ya atau sosial kultural. Nah, di sini seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kemudian kompetensi teknis dan kompetensi sosiokultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Jadi pelaksanaan kompetensi seleksi ya dilaksanakan sebagai berikut ya. Pelaksanaan seleksi kompetensi diumumkan secara terbuka melalui laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan atau bentuk lain yang memungkinkan paling lambat 7 hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi. Ya, kemudian pengumuman paling kurang memuat di sini hari, tanggal, tempat pelaksanaan seleksi, kewajiban untuk membawa kartu tanda peserta seleksi dan kartu tanda penduduk ya, dan tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi oleh panitia pengadaan P3K menggunakan fasilitas CAT, BKN atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh BKN. Panitia seleksi instansi pengadaan P3K menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan peserta seleksi penyandang disabilitas mengikuti pelaksanaan seleksi kompetensi. Kemudian untuk panitia seleksi ya, instansi pengadaan P3K wajib mencocokkan kartu tanda peserta seleksi dan
kartu tanda penduduk dengan peserta seleksi yang bersangkutan. Kemudian peserta seleksi yang identitasnya tidak sesuai dengan kartu tanda peserta seleksi atau kartu tanda penduduk tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi. Jadi Bapak Ibu harap untuk segera mengecek apakah valid atau tidak. Tentunya kalau tidak valid, Bapak Ibu segera untuk melakukan perbaikan ke Disdukcapil ya. Kemudian untuk penetapan dan pengumuman hasil seleksi kompetensi dilaksanakan sebagai berikut. PPK menetapkan hasil seleksi kompetensi, kemudian penetapan hasil seleksi kompetensi dilaksanakan sebagai berikut. Kelulusan peserta seleksi kompetensi yang melamar pada jabatan yang mensyaratkan adanya sertifikasi profesi ditetapkan berdasarkan pada peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan setiap instansi pemerintah. Ya, jika Bapak Ibu misal khusus untuk pelamar tertentu, misalkan tenaga teknis membutuhkan sertifikasi yang berbeda atau tidak sama dengan sertifikat pendidik ya kalau guru, maka Bapak Ibu harus menyertakannya apabila instansi tersebut membutuhkan persyaratan tersebut ya. Kemudian dalam hal kelulusan ya, seleksi kompetensi yang melamar pada jabatan yang belum mensyaratkan adanya sertifikasi profesi, penetapan kelulusan dilakukan berdasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas tadi ya, seperti kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, seperti itu. Kemudian panitia seleksi instansi pengadaan P3K mengumumkan hasil kompetensinya ya, tentunya sesuai dengan arahan instansi masing-masing ya, atau website masing-masing. Dan Bapak Ibu juga jangan lupa untuk selalu mengecek situs atau website BKPSDM masing-masing. Sementara setelah dinyatakan lulus, nanti untuk Bapak Ibu yang telah memenuhi nilai ambang batas, maka untuk seleksi selanjutnya adalah wawancara ya. Jadi peserta seleksi kompetensi yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti tes wawancara yang diselenggarakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan P3K, yaitu pejabat yang berwenang ya tentunya. Kemudian tes wawancara sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menilai moralitas dan integritas secara seleksi kompetensi ya. Jadi tidak hanya kompetensi saja, tetapi Bapak Ibu nanti akan dinilai mengenai moralitas dan integritas ya pada seleksi kompetensi tersebut. Jadi hasil wawancara yang digunakan sebagai bahan penetapan kelulusan hasil akhir seleksi. Jadi Bapak Ibu tetap nanti ketika Bapak Ibu misal dalam satu formasi tersebut hanya dibutuhkan satu formasi, maka akan diperebutkan oleh 3 orang tersebut ya. Jadi satu formasi itu 3 kali kebutuhan ya. Satu formasi direbutkan oleh 3 orang maksudnya. Kemudian untuk 3 orang tersebut harus melakukan wawancara, dan nanti apabila Bapak Ibu termasuk hasil nilainya paling baik, maka Bapak Ibu bisa dinyatakan lulus. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan tetap belajar, semangat. Kemudian jangan lupa pantau terus informasi mengenai P3K, dan jangan lupa subscribe channel Irawan Official. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.